Terakhir jam 5 Wis. baru nyampe. Nah baru tuh nelfon. Di mana itu udah panas banget. Di mana semua? Hai, kita lagi dimain di sini. Aku cuek kan sampai besok. Iya. Mereka ngomong kok diemin ya. Aku jawab. Kayak, Tapi dia kenapa? Capean kali, sakit? Gak tahu. Iya. Tapi karena nggak ngerasa salah, ngerti nggak sih? Kan nggak tahu. Kita juga nggak tahu dia pulang bener, naik apa. bener. Aku cuma ngirimin video. Pokoknya besok aku baru lihat lagi jalan. Terus kayak, kok dia jalan ya? Tapi kan dia pamit pulang duluan. Apa dia marah? Yap. Pulang duluan jalan kaki. Biar Biar statement kayak, gue marah, gue mau pulang jalan kaki gitu kayak. Tapi nggak tahu. Jadi aku cuma nanya-nanya aja sama Dwina. Dia kenapa ya, Dwin? Apa dia lagi sakit aja ya? Mungkin dia lagi nggak pengen ngomong. Soalnya emang sehari-hari tuh berisik banget nih orang. oh ya, usil ya. Bawel aja, nggak berhenti ngomong tuh, nggak berhenti, jadi konsisten berisik. Ini diem. Jadi aneh Jadi kan, kayak, ada yang janggal gitu. Tapi sakit kali ya, mungkin nggak usah diganggu. Aku mikirnya kayak mungkin dia butuh waktu sendiri, nggak usah diganggu. Dia mikirnya gila ya, nggak ada yang peduli. Dia mikirnya gitu. Waalaikumsalam Mas Ridwan. Kamu gak usah segan sama aku, anggap aja aku keluarga. Terus kalau kamu misalkan butuh sesuatu di Singapura, nanti aku bantu. Makasih banyak ya. Apa sih kurangnya Ridwan tuh? Menurut Mama dia baik sekali loh. Mama kan tahu, aku nggak ada perasaan sama Mas Ridwan. Namanya laki-laki, kalau lagi masa pendekatan itu selalu baik. Yang jadi masalah kan kalau udah dapet. Aisha, this is Liam from Campus Volunteer. He'll help you settle in. Liam, this is Aisha from Indonesia. Ahlan Aisyah. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Sobat TK, dua aktor dan aktris ini baru saja pulang dari Singapura, baru saja selesai syuting di Singapura. Hari ini datang ke Palmera saat cuaca sedang dingin-dinginnya. Kita sambut ada Kiesa Alvaro dan Rebecca Ayu Putri Glover. Wey! Lengkap banget. Baru tahu namanya, ada Ayu Putrinya. Iya, jawab. Ahlan Palmera. Ahlan itu kan halo apa selamat datang sebenarnya? Hai. Hai. Oh iya. Bisa biasa dipakai buat sambutan. Iya. Oke. Ini film terbarunya Mas Indra Kobuts, Indra Gunawan. Terkenal bikin film drama Sobat TK, tapi belakangan juga nyoba ke film horor. Mereka berdua kadang drama, kadang horor, sekarang dapat drama. Dan untuk pertama kali Sobat TK, mereka ketemu di Ahlan Singapura. Iya. Ini pertanyaan standar kok ini. Jadi kenapa BK akhirnya mau duet, mau acting bareng sama Kiesa? Kenapa Kiesa terima tawaran Liam, terima tawaran Pak Manus dan Mas Indra? Gitu dulu ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak salah. Ya, jawaban ini tidak ada di podcast lain ya. Khusus cuma di sini aja. Nggak ada di Rumpi No Secret pun nggak masuk jawaban. Gak usah disebut juga kan. Oh, nggak Iya. usah disebut juga ya. Oh iya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk project ini sih? Ya pasti ini challenge lah Om. Apalagi aku berperan sebagai orang Singapura yang Liam ini Singapura ceritanya. Ya, Liam ini Makanya Singaporean. di tasnya ada paspor Singapura ya. betul Oke. sudah pasti ada di HP-nya pasti ada Google Translate buat ngobrol sama Aisyah kalau dia nggak ngerti cara ngomong pakai bahasa Oh Indonesia. bener tapi ada. Iya ada. Maksudnya ceritanya tuh memang ada. Oh nggak, kalau di situ nggak pakai. Cuma di bayanganku pasti ada. Oh, oke. Iya. Walaupun tidak ditunjukkan gitu. Dan ya sebagai aktor baru yang lagi berkembang ya pastinya kan pengen. Terbaru. Ya iyalah Om. Baru juga berapa film. Wih, Ya beneran baru berapa film. tapi box office semua ya. Hampir ya. Hampir. Cuman aku sih ngeliat challenge dulu yang pertama gitu. Jelas apa karakternya? Iya dari segi karakter, terus juga dari penceritaan antara Liam sebagai Liam dan Liam dengan Aisyah gitu. Yang
menarik buat aku, buat menambah pengalaman juga, buat nambah modalku sebagai aktor untuk film-filmku ke depannya. Ih, siapa sih? Siapa banget. Norak deh. Tapi jadi kelihatan looknya sekarang lebih dewasa ya. Kisah Alhamdulillah, ya. karena kita udah lama gak ketemu, Om. Mungkin kita Ya terakhir ini sebetulnya terakhir Siksa Neraka, Neraka tahun lalu. 2023, sekarang udah 2026. 2023 umur berapa? aku 18 dia. 18. Waduh, Iya. Kamu berapa? Baru punya KTP. Kamu 2023 umur berapa? 22. Iya, 22. Kan 2001. Ya, menariknya ini sebetulnya mereka berdua apa namanya? Usianya Keisha ini lebih muda dari BK, tapi ceritanya jadi seniornya seniornya Aisyah di kampus. Iya. Kan nggak gampang jadi orang dewasa gitu loh. Betul. Liam. Aku sampai kepikiran tuh apa mukaku tua banget gitu di awal ya. Karena ya BK kan kakak hitungannya, kenapa jadi gua lebih tua dari dia. Nah, ya, itu kan challenge-nya. Oke. Tidak masalah gitu. Termasuk pertama kali acting bareng BK. Itu juga menurutmu termasuk tantangan acting. Dibilang tantangan enggak, tapi kan pasti pernah jadi bayangan. Kita kan dulu kan zaman-zamannya masih sinetron kan selalu pisah ya. Oke. Dia genrenya yang sudah drama, saya genrenya masih fantasi-fantasi. Oke, Gitu kan. Nggak pernah kepikiran ketemu dan akan jadi lead gitu untuk satu project. Betul. Ya ternyata bisa ketemu di sini ketika aku pun sudah cukup dewasa untuk bisa bersandingan dengan BK gitu. Dan ya saya sih cukup senang ya, maksudnya nggak ada penyesalan apapun dari awal reading sampai beres syuting ketika kerja sama bareng BK gitu. Itu langsung klik dengan Liam atau sempat ditawarin jadi Ridwan gitu. Ridwan ini Ibrahim Rishad sebetulnya yang main. Kalau ditawarin jadi Ridwan saya protes Enggak. lagi sih. Oh, Nggak enggak. mungkin ya, Nggak kan mungkin. jauh. Karena Kan. Ridwan Beda ya? Ridwan lebih tua lah. Kayak nggak mungkin deh kalau jadi Ridwan deh. Malah nggak pas ya. Ya. Ah. Di awal nggak langsung klik sama Liam karena aku beneran nggak ada referensi. Oke. Aku nggak punya teman orang Singapura yang bener-bener orang Singapura, nggak ada. Jadi memang di awal kita cukup fokus untuk cari bisa seperti super objektifnya Liam itu apa yang Liam inginkan, apa yang Liam pengen, cari backgroundnya dulu, Liam itu orangnya seperti apa, dia lahir di mana, kebiasaannya apa aja, pemikiran dia seperti apa, biasa dibaca buku-buku apa, dicarinya kayak gitu dulu Om. Nah setelah itu dapat, kita udah punya fondasi karakternya, baru kita masuk ke karakternya. Oke. Dengan dibantu sama coach actingnya Ibu Putri Ayudhya. Oke. Kalian beruntung ya dapat bisa main sama beliau juga ya. Untung iya sih. Alhamdulillah Karena sih. dia nggak cuma aktris tapi coach acting juga. Dan intimacy coach juga. Betul. Pekerjaan baru di film tuh intimate apa tadi? Intimacy coach. Iya. Intimate Intimacy coach. coach. Salah satunya Putri Ayudhya sebetulnya. Iya. BK Yes. ini film pertama dengan Keisha, sama-sama besar di sinetron. Akhirnya sekarang mulai tertarik, nggak mulai tertarik tapi sekarang kembali ke film Yes. setelah lama sebenarnya kan nggak main film juga. Akhirnya tayang lagi film hari ini 2026 ini. Apa pertimbanganmu saat itu? Singapuranya kah gitu? Enggak Si sih. Keisha-nya mantar dulu dah ya. Enggak dong. Justru salah satu pertimbangannya tuh mungkin juga satu project sama Keisha. Terus juga aku kan udah pernah sama Mas Indra sebelumnya. Iya, Jadi itu juga masuk pertimbangan. Oke, Dan pas awal-awal mungkin even ceritanya tadinya beda, nggak seperti yang kita nonton ini. oke. Itu tuh cerita dari awal yang dikasih ke aku tuh menarik banget storyline-nya. Jadi Yang pertama kali. yang pertama. Oke. Tapi yang sekarang pun juga menarik gitu loh. Maksudnya dari awal tuh aku udah interested tuh karena storyline-nya, orang-orang yang terlibat, dan juga karena ini jadi kesempatan pertama aku untuk memerankan perempuan yang berhijab gitu. Jadi aku pengen coba sesuatu yang baru sih, mungkin itu. Yang pertama tuh juga Cinta Segitiga juga gitu kah? Sama dengan yang
Yang pertama apa? Yang pertama tadi sempat dibilang storyline-nya berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tetap ada cinta segitiga, cuma ada sama beberapa detail yang beda. Jadi sempat ragu ketika terima tawaran Aisyah. Keraguannya sebenarnya takut di typecast hijab setelah ini. Itu terus juga kayak takut atas tanggung jawab menjadi typecast hijab setelah ini. Takutnya orang tuh banyak berekspektasi kan, karena oh dia udah memerankan hijab nih sekarang, berarti dia harus gini gitu kan, banyak kan harapan orang. Tapi sering berjalannya waktu aku mikir mungkin juga ini bisa jadi suatu hal yang positif buat aku. Siapa tahu malah jadi ilmu baru buat aku. Siapa tahu suatu hari nanti aku bisa terinspirasi berhijab dari sini, kan gak ada yang tahu. Jadi dari semua keraguan itu aku memilih untuk ambil positifnya aja. Sampai berapa lama itu? Apa? Belum akhirnya klik, gue terima dah Aisyah. Lumayan sih, ini projectnya tuh udah lumayan lama sih. Meskipun kita baru syutingnya Agustus, tapi ini tuh udah jauh, kayak mungkin 3 bulan sebelum itu aku udah pernah dengar soal project ini, udah pernah kayak nih baca nih dek gitu. Cuman keraguannya tuh kayaknya nggak nyampe 1 bulan sih. Karena namanya Aisyah kali ya harus berhijab. Karena emang storyline-nya tentang perbedaan kultur dari anak rantau sih gitu. Nggak bisa Mas Indra tiba-tiba Aisyah tuh tanpa hijab gitu. Mungkin bisa, cuman poinnya jadi bakal beda gitu. Karena kan ini kan menceritakan seorang mahasiswa S2 yang merantau, yang menghadapi banyak kultur yang berbeda, dan gimana dia tetap tekun gitu sama imannya. Ya, oke. Gitu. Kalau tidak berhijab barangkali tidak terbaca itu ya. Mungkin bisa, cuman Kuatannya kurang apa ya? Di Indonesia kan kita kan kadang ada beberapa tipe penonton yang butuh visual loh. Iya. Jadi ya mungkin Mas Indra kenapa di si Aisyah dipakai hijab pun karena salah satunya itu untuk mendukung poin-poin sebelumnya. Iya. Dan akhirnya salah satu mimpi Keisha Alvaro Sobat WK untuk kuliah terwujud di film Akhirnya saya kuliah setelah hampir 4 tahun. Iya, karena katanya mimpinya memang salah satunya kuliah di National University of Singapore. Betul. Gitu. Keisha. Dari SD itu. Dari SD tuh pengen banget. Dari SD Kesatuan Bogor. Iya, gitu ya. dari SD Kesatuan Bogor tuh pengen banget tuh. Kayak New S. Cuman SD, SMP, SMA tuh di Kesatuan ya? Kesatuan. Wah, awet ya? Awet tuh. Luar biasa Awet ya. banget. Padahal rumah di Yasmin. Rumah di saat itu. Enggak dong, di BNR. Oh, di BNR ya. BNR. Oh, makanya ini BK. Jadi sebentar, BK. Jadi keluar dari Ahlan Singapura dulu. Jadi termasuk kenapa saat itu Mama Oki itu waktu nikah dengan Gunawan kan di BNR tuh. Jadi saya termasuk tamu tidak diundang. Karena tiba-tiba wartawan tuh nyelonong aja masuk rumah sekitar rumahnya Mama Oki itu. Lagi lucu itu kalau inget masa-masa itu. Jadi tahu karena di Kesatuan itu karena rumah di BNR ya. Iya, lebih dekat kalau dari Yasmin lebih jauh. Kalau di Yasmin dulu sempat ada studionya Papa yang kena pelebaran proyek jalan tol Bogor Barat. Itu ganti untungnya banyak banget itu, makanya itu duit bisa buat nyalek gitu. Waduh. Iya dulu, sekarang jadi pintu masuk jalan tol di Yasmin. Ada studionya Nyayur ya. Pasya Ungu. Kayak kompensasi. Kompensasi kena pelebaran jalan. Iya benar. Termasuk jadi ketika setiap kali ingat Keisha ini BK, ingat tol. selalu ingat perjalanan ayahnya juga ketika sidang di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Saat itu ada anak band yang ngaku dibukul sama bapaknya Keisha. Bener nggak ngikutin baru tahu. Terus Papa nikah di Bandung pun sempat ke Bandung pagi-pagi tuh. Oh iya, sama Mami. Sama Mami ya. Terus yang terakhir itu sama Dewa. Iya. Satu sekolah sama anakku yang gede. Lah di BI. Keisha di BI. Oh. Terus sempet jadi beberapa kali ketemu sama adiknya Keisha ini.
suka jajan pizza tuh hobinya. Lucu banget. Pizza-pizzaan kan? Pizza Hut. Jadi hobinya makan di situ dia. Jadi gue bisa 3-4 kali itu ketemu dia di situ. Kayak dia megang saham ya. Menurut gue sih gitu ya. Coba tanya coba. Tapi itu abis itu SD pisah. Jadi terakhir ketemu ya kelas 6 2 tahun yang lalu tuh. Itu sebetulnya Kak. Jadi ada banyak memori dengan ayahnya Keisha, dengan mamanya juga. Jadi akhirnya kembali ke film. Tadi akhirnya bisa syuting, sekalipun ini syuting Keisha ya di NUS. Mudah-mudahan terwujud ya. Nah, cuman akhirnya coba gini Om. Setelah saya Jadi akhirnya bisa ke sana. senior Aisyah loh. Betul. Tapi setelah ke sana, dan orang-orang yang kuliah di sana, saya jadi sadar kenapa saya tidak bisa ke sana. Kenapa? Orang pintar. Loh, pinter juga lah, masa Iya, tapi kan pinter cari duit, iya, pinter acting, pintar ngitung duit. pinter duit. Kalau akademik saya kurang ya kalau ngomongin akademik ya. Makanya maksudnya mereka tuh yang benar-benar ketika lagi istirahat di kantin masih bisa baca buku. Oke, Terus main HP nggak main game. Sampai begitu ya. Sampai segitunya. Oke. Makanya pintar semua. Ya, maksudnya kalau Secara akademis ya. saya kan kita main HP ya main game. Apa itu juga kemudian yang jadi bahan buat Keisha untuk mendalami karakter Liam? Betul sekali. Saya jadi baca. Padahal beberapa juga buku. Liam ini kan nggak kutu buku juga kan sebenarnya. Enggak, tapi tetap diisi lah. Tetap diisi beberapa Oke. knowledge lah. Aku sih baca beberapa buku psikologi yang tipis-tipis aja Oke. tapi karena Liam ini psikologi ceritanya? Enggak ada hubungannya. Bukan ada hubungannya. Tapi untuk membantu ketika dia berinteraksi sama Aisyah. Karena kan ketika ketemu sama Aisyah pun Liam nabrak kulturnya Aisyah gitu. Oke. Nah, gimana caranya ketika perbedaan kulturnya saling bertabrakan, dia jadi nggak risih sama aku. Oke. Dengan mungkin dengan jangan sampai dirisi dengan omonganku, dengan perbuatanku atau apa. Nah, belajar si mindset dan cara menjaga itu aku baca beberapa buku. Oke. Termasuk belajar Singlish ya, Iya. Liam ini ya. Nah itu butuh berapa lama waktu untuk belajar itu? Kalau dibilang berapa lama sih, pengennya selama-lamanya belajar dulu ya. Pengen deh. Kemarin Pokoknya tuh lumayan dikasih- singkat ya, tapi dikasih 2 minggu dong. 2 minggu itu udah termasuk kata Mas Indra udah oke lah ini dialog Singlishnya. Bicara Singapore Englishnya udah Kalau aku ya, aku nggak mau menilai. Iya, kalau aku sebagai pemainnya, Pas. aku ngerasa sudah cukup. Oke. Untuk aku yang orang Indonesia, memerankan orang Singapura sudah cukup menurutku. Cuman kan balik lagi nanti ke penonton gitu. Mereka menilainya seperti apa. Beruntung juga ketemu Dwina siapa? Iya, Dwina Win. Dwina Win ya. Dina pernah kuliah di Singapura 2 tahun. Oke, orang Indonesia tapi itu ya. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Cuma oke. dia Inggrisnya lancar. Oke. Jadi setiap ada adegan-adegan yang menurutku ribet, dialognya panjang, biasa kirim dulu ke Dwina atau kirim dulu ke Ibu Putri. Oke. Nah, nanti kan biasanya dua-duanya ngirim tuh. Nanti aku lihat yang kira-kira paling bisa aku kejar yang mana. Beruntung banget ya bisa pas aja gitu ya. Alhamdulillah ada aja sih menolong. Jalannya ada ya. Ada aja. Dapatin Liam juga lumayan susah awalnya. Cuma karena sering ngobrol sama BK juga, kira kebantu juga. Dapat Liam susah itu maksudnya apa? Bisa masuk into karakternya Liam yang tadi aku bilang itu, yang udah aku bikin. Biasanya kalau ya ini harus jadi ini banget ntar dimarahin sinas lagi gue nih. Biasanya kalau aktor itu kan kalau lama bermasuk ke karakter itu kan suka bikin 20 pertanyaan untuk si karakter itu. Kayak biodata gitu loh. Nah, jadi bikin itu dulu. Nah, setelah bikin baru aku masuk ke karakterku. Nah, ketika masuk dengan bawa info-info yang tadi, ternyata cukup sulit. Misal kayak padahal itu bikinanmu sendiri ya? Iya. Misalnya, Liam tahun berapa, 90 misal, Taurus. Dia sionya misal apa aja, maunya tanah misal gitu. Terus dia bla 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 sampai di akhir ada 20 pertanyaan. Nah, habis itu baru diaplikasikan ke diriku buat jadi karakternya. Nah, itu yang susah. Kenapa nggak nyari yang mudah?
Nah, kadang yang pertanyaan muda itu. belum tentu susah. Kadang yang muda belum tentu mudah, Om. Oke. Ternyata bisa malah lebih susah ya? Iya. Yang mudah itu ya? Iya. Karena main yang simpel lebih susah daripada main yang rame gitu. Nah, BK pun BK juga melakukan hal yang sama? Bantu. Iya, sama. Kita karena dari rekomendasi acting coach-nya untuk ngisi karakternya tuh emang ngisi banyak pertanyaan gitu loh, biar karakternya ada layers-nya. Oke. Meskipun jadi kayak ada banyak hal yang mungkin nggak kelihatan dan nggak ditunjukin secara gamblang, tapi ada dalam Aisyah dan mungkin Liam. Menurutmu apa yang tidak mudah dilakukan BK saat mendalami karakter Aisyah atau saat syuting kemarin? Karena kan harus berbagi rasa juga dengan Liam, dengan Ridwan juga. Kalau menurut aku sih ada ada perbedaan dengan hijab juga. Ada keterbatasan itu karena aku nggak biasa juga. Jadi ada body gesture yang agak asing gitu buat aku di luar. Ada yang harus dijaga juga ya. Iya, dan gerak-gerik yang mungkin biasanya ngibasin rambut gitu tuh hilang kan. Itu yang jadi tantangan sendiri. Kalau untuk perasaan ke Ridwan atau Liam itu sih kita lumayan hampir seharian selama 2 minggu kita reading bareng sih. Jadi itu udah ditemukan sebelum kita berangkat ke Singapura gitu. Lebih sering dengan Keisha atau dengan Baim? Lebih sering ketemunya. Untuk bondingnya tuh? Untuk bondingnya kayaknya aku jarang ya pas reading ketemu kamu. Maksudnya lebih dikit gitu loh frekuensi ketemunya, karena mungkin kita baru di beberapa hari akhir gitu ya. Iya. Ya gitu sih. Lebih sering sama Ohim awalnya. Oh, lebih sering sama dia Readingnya ya. Pas syuting Maaf, tambahin gitu. Kalau kata BK tuh kan yang kita kejar tuh quality bukan quantity. Jadi ketemu berapa kali pun nggak ngaruh kalau kitanya nggak bisa membaguskan kualitas pertemuannya gitu. Dan ternyata memang yang namanya aktor dan aktris kan mau berapapun waktunya kan harus dapat bondingnya. Betul sekali. Nah itu kan, dan meskipun itu tidak mudah gitu loh BK. Balik lagi itu tadi menggunakan hijab itu kan memang tidak mudah buat BK yang tidak biasa. Ya. Termasuk kalau di medsos yang ramai itu kan ketika BK bercerita harus bangun lebih pagi daripada Liam gitu loh, karena harus make up dulu dengan hijab. Harus emang kan gimana ya, aku tuh biasa aja sih bangun pagi, cuman ini biasanya karena kita full syuting Singapura dengan jam yang benar-benar strict sama waktu. Jadi emang aku harus bangun lebih pagi. Untuk perempuan kan make upnya lebih lama, dan di luar dari make up yang lebih lama nggak ada hairdo tapi ada hijab-do. Dan Aisyah itu pakai, menurutku ya sebagai perempuan, menurut aku hijab yang dia pakai itu lumayan rumit dibanding orang-orang yang setiap hari berhijab. Biasanya kalau orang setiap hari berhijab mungkin lebih simpel dan lebih nyaman yang dipakai. Tapi kan Aisyah agak kelilit-lilit tuh, dan itu lumayan lama. Jadi bisa aku berangkat ke lokasi itu masih gelap, kita berangkat syuting udah terang gitu. Gitu. Jadi sepanjang hari itu ya? Sepanjang hari ya, dan kadang-kadang tuh emang berasa juga karena nggak biasa aja, atau mungkin karena salah ciput atau gimana, ada pusing-pusingnya juga gitu. Oh, sempat ngerasa begitu. Begitu, sampai kadang-kadang, Kak boleh copot dulu nggak ya? Kayaknya aku nggak bisa napas nih, ngap gitu. Termasuk ketika di luar syuting pun jalan dengan Liam juga Aisyahnya tetap berkerudung ya. Iya, untuk menyamakan, ya paling nggak biar nggak nanggung banget lah cerita kedekatan mereka. Iya. Aisyah sih menurut aku personally level spiritualnya agak cukup tinggi. Jadi dia memang berhijab terus. Dia cuma copot hijab kalau yang sama muhrimnya gitu. Jadi nggak ada satupun cerita di film dia copot hijab. Jadi jatuh cintanya Aisyah dengan Liam apa? Itu nanti tiga harus nonton Alan Singapura. Keisha ada cerita menarik ya ketika kemarin syuting di Singapura? Selain makan es krim di Orchard, selain banyak sih aku. Berapa lama kemarin jadinya? 2 minggu. Lumayan ya. 2 minggu lumayan. Kalian nginep di mana itu?
Kami nginep di Gilang. Oh gila, Di oke. Gilang. Yang kemarin sih cukup jauh sama lokasi syuting kita ya. Makanya kita betul pagi tuh itu karena dari Gilang harus ke Orchard, Yep. terus harus ke Chinatown juga sempat. Ini US, NUS. Sentosa, lumayan sih. Yang Sentosa tuh Oceanarium itu ya? Iya. Oke. Ya, scenario yang menarik ya. Ceritain lagi. Kalau cerita Singlish, Oh, ini aja deh Om, biar beda. apa? Bentar, Kisah. Gombalin Aisyah tapi pakai Singlish itu juga ada memang. Oh ada. Kamu cari sendiri apa udah disiapin aja itu? Pastinya kalau dialog sudah disiapkan. Nah pas untuk cari Singlishnya aku ya nanya-nanya lah. Oke. Nanya-nanya sama teman-teman yang mengerti Bina dan lain-lain. Cuman di sana pun aku ngebiasain ngomong sama orang sana, tanya pakai Singlish walaupun getar juga sih. Ini jangan sampai gue dikira ngeledek nih, bahaya nih kan gitu. Karena kan ya pasti kan sebagus-bagusnya aku pasti kan kerasa. Betul. Gitu. Aksennya ya. Iya. Oke, aksennya beda Tapi pasti. ternyata benar, semakin lama di sana aku semakin nggak gengsi gitu. Pede maksudnya. Makin pede aku untuk buat ngomong pakai Singlish. Karena tadi kan itu ya takut ya. Gitu. Betul. Meskipun kadang-kadang kalau gue naik kereta di sana MRT itu ya, tetap aja dengarnya bahasa Jawa. Iya bener sih. Aja bahasa Jawa. Orang Jawa sih di mana-mana sih. Di mana-mana pun ada. Jadi meskipun Singapura itu tertata, bagus, rapi, menarik dipandang mata karena kita terbiasa tinggal di Jakarta ya. Jadi ke Singapura tuh kayaknya ngerasa apa ya? Nyaman gitu loh. Kita jadi tertib gitu loh. Kalau buat aku sih Disiplin. second country. Nah. Udah pasti aku kalau liburan daripada Pasti kesana. Iya, pasti Betul. kesana. Aku nggak bisa yang jauh-jauh soalnya aku kan bukan anak yang suka alam banget gitu. Bisa ke pantai, ke gunung tuh enggak gitu. Kayak belanja ya Mas? Iya, Belanja Kamen Rider ya. Belanja loh kan di sana lumayan boros loh dia loh. Iya. Termasuk kemarin juga. Kemarin jadi kita ada Jadi istirahat BK saksi bentar. matanya ternyata Iya. Isya suka belanja. Suka belanja. Ada waktu keluang dikit dia pergi belanja. Pulang-pulang bawa tentengan kayak Oke. Isya ini kita masih syuting abis ini. Isya sabar dulu, masih banyak hari di Singapura. Itu kita lagi syuting bareng. Kita habis take bareng nih. Habis itu mau nanya, Liam masih ada? Iya ada, tapi jam 6 jam 7 Iya. malam. Oke. Oh, ya udah kalau gitu aku buka Maps. lihat iya kok tokonya cuma 300 meter. Ya udah bentar deh, cabut dulu. Aku cabut dapat ini satu toko gitu. Dia kecil, dia cuma sepetak, bahkan setengahnya ini nih. Studio ini. Enggak nyampe. Enggak, ini segini doang nih. Sini doang, ya setengahnya ini. Oke. Kecil banget tapi full Om. Apa itu? Ultraman. Figur. Figur si apa sebutannya? Risernya. Power Ranger lengkap. Super Sentai. Terus Tokusatsu lengkap. Makanya kemarin aku sempat mau ngambil itu kalau nggak kalap ya. Karena tadi aku niatnya gini aku. Kan duit ada. Ada, tapi pengennya Meskipun bang mama. ya. Ini kan di sana kan kerja ya. $500 cukup lah. Iya kan? Terus ngeliat ada satu beltnya itu di Indonesia nggak ada yang jual. Jarak susah banget itu beltnya seriesnya Faiz. Taruh kamera kok gue jadi lupa namanya. Kamera Dit. Kok gue jadi lupa namanya, apa namanya? Aku lupa deh. Aku nggak mungkin tahu dong. Kalau tanya aku, jadi panik gini. Dia tanyain tas. Iya. Nah itu akhirnya beli itu, terus aku pakai, aku bawa dia langsung. Terus Gimana? aku hari terakhir aku disuruh nyobain main kayak iya aku lagi pakai hijab nih, maaf banget pergerakan udah minim, disuruh pakai sabuk kayak please. Oke. Itu maksudnya apa itu? Karena ini last day. Aisyah itu maksudnya apa? Suruh pakai sabuk. Jujur banget gak tahu, kita kayak disuruh suka juga sama Kamen Rider. Karena dia komplain mulu kan, kamu main gituan mulu. Dia pakai
Itu ya udah pakai ini. Enggak gitu. Gue kemarin di Ceraton dapat ini. Ini kayak siapa? Nah, ini racun nih. Dia pasti mau ngomongin racun nih kalau udah ngomongin ini. Apa? Tintin. Gue kemarin suka Tintin kan. Jadi dia beli ya emang nggak murah memang ya. Apalagi sekarang $1 Singapura itu kan 12.000 13.000. Iya, padahal kurs lagi naik loh. Iya betul. Itu Oh, mau belanja. Itu sih kepikiran. Telat pikirnya telat. Oh, udah kebeli ya? Udah kebeli udah 2 bulan yang lalu. Jadi ya tadi yang harusnya habis aku pengen nih cuma $500 selama 2 minggu, akhirnya buat beli mainan itu ya 700-an. Capek banget. Tapi aku seneng. Jadi beneran tiap hari aku pamerin. Apa dia enak. Jadi aku ke set tuh bawa gituan. Sumpah. Itu BK kalau udah hobi begitu. Jadi Ya wajar. Wajar ya. BK ngerasain ya kalau beli tas baru juga akhirnya kemana-mana bawa tas itu kan. Tapi kan tas itu fungsional ya. Maksudnya emang buat membawa barang-barang yang kita butuhkan. Bawa sabuk buat apa, Kisha? Buat jagain kamu kalau ada monster. Aku jagain bumi juga. Gak cuma jagain Aisyah. Aku nggak expect. Aku jaga bumi. Makanya kamu kan pernah lihat gak aku suka begadang. Kalau live IG suka begadang kan jam 3 pagi belum tidur. Itu aku jaga bumi. Kalau tiba-tiba ada gorgom kesini kan kita siap tempur. Si Keisha sempet jalan-jalan sendiri. BK juga melakukan hal yang sama. Menikmati Singapura sendiri gitu. Nggak banyak waktu untuk jalan-jalan sih sebenarnya. Karena mostly scene aku kan yang banyak di Singapura gitu. Udah gitu waktu rehatnya karena aku lagi kuliah online. Jadi sekosong-kosongnya aku kuliah. Jadi sampai hotel pasti online gitu. Kuliah online, ngejar tugas-tugas gitu. Satu hari doang aku dapat free tuh aku belanja di Orchard. Dapat sehari itu. Jadi seharian muterin Itu Orchard. kayak bahkan nggak sehari sih, itu kayaknya setengah syuting tapi kalau siang gitu kalau nggak salah ya. Atau kayak ada jeda apa gitu, kayak nggak begitu banyak waktu buat jalan-jalan sih kalau aku. Artinya kalau mendalami Aisyah sebagai mahasiswa beneran ya nggak terlalu susah kan berarti. Selain tadi penampilan yang harus berhijab, yang lebih harus menjaga diri. Iya sebenarnya sih tetap susah ya karena kan aku baru mulai kuliahnya. Kuliah online-nya tuh baru mulai at the same time kita syuting di Singapura. Jadi bukannya lebih mudah tapi mungkin aku malah yang jadi terinspirasi sama Aisyah untuk lebih ambis gitu. Jadi dapat positifnya dari Aisyah ya. Dapat positifnya karena aku ngerasa kayak selama aku syuting nih Aisyah tuh udah beasiswa, S2, ninggalin keluarganya di rumah. Terus aku kalau malas ngerjain tugas jadi malu. Kayak Aisyah aja bisa gitu loh meskipun ini fiksi gitu. Jadi malah dapat insight positif ya dari Aisyah ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin kalau nggak kepikiran kuliah barangkali biasa aja kali ya. Mungkin iya. Mungkin. Tapi karena ini at the same time terus baru mulainya banget kan. Jadi kayak masih ambis-ambisnya terus dapat karakter kayak gini langsung kayak malas dikit tuh ketampar gitu rasanya. Kepikiran nggak akhirnya gue juga pengen ke Nus gitu. Nus kayaknya jauh dari jangkauan ya. Nus tuh sekolah orang pintar banget sih kayaknya enggak karena Nus juga nggak mungkin ada kuliah online yang sesuai aku inginkan karena aku kan tetap harus kerja kan. Jadi kalau Nus mungkin enggak tapi S2 nggak tahu. Nggak tahu. Siapa tahu. Hopefully. Gitu. Dibaca sempet jalan-jalan ke Juciat juga. Iya karena emang dekat banget sih sama hotel kita. Dan itu pertama kalinya aku ke Juciat. Kan biasanya kan kalau ke Singapura ya ujung-ujungnya ya Orchard, belanja. Gitu ya. Iya, ujungnya belanja, nonton konser gitu-gitu doang kan, nggak pernah yang benar-benar explore Singapura. Tapi kali ini karena kita kerja sama juga sama Singapore Tourism Board, jadi kita banyak tahu tempat-tempat yang mungkin anak gaul Singapura gitu. Jadi lebih banyak explore dan kita nyobain restoran di Juciat itu enak-enak banget. Di sana banyak kafe, banyak tempat makan. Iya, banyak tempat makan, banyak tempat belanja juga sebenarnya dan tempat foto-foto gitu. Kalau aku bangun pagi tuh sebelum callingan sempat jalan-jalan, emang tempat turis juga ternyata. Tempat foto-foto. Cuma aku sebelumnya tuh kayak bangunannya kan juga bagus kepikiran, ya. iya bangunan tua Singapura. Gak pernah mau naik MRT, gak pernah mau naik taksi dia. Jalan, pokoknya semua jalan BK. Semua jalan. Pas itu. Jadi kalau pengen jalan dari Singapura. Bener. Jalan semua. Karena rapi. Betul. Sampai aku dibiarkan jalan 10 kilo sama BK.
Aku nggak membiarkan. Itu kan passion kamu. Oh siap. Jadi maunya dia apa, taksi gitu? Kita udah ngajak pulang naik MRT atau naik taksi aja. Terus kayak enggak. Aku tuh cowok jalan. Oke, bagus. Kardio. Di hati kalau dibelah isinya kardio. Gak begini ceritanya. Isi treadmill perut gue. jadi ceritanya mungkin kita semua sudah mengantuk. Udah capek itu ya? Iya, jadi ada aku, Bang Ohim, Beka sama Dwina. Kita lagi nongkrong lah biasa. Nah terus di Jociat ini? Enggak, ini di Orchard. Oh di Orchard, oke. Betapa jauhnya dari Jociat. Betul sekali. Betul. Setelah itu aku bentar ya, aku cari smoking area dulu, bentar gitu. Udah aku cabut, aku masuk lagi, udah ngilang. Siapa mereka? 3 orang ini udah ngilang. Terus? Udah itu posisinya lagi. aku ngilangnya belum di Orchard lagi ya? Betul. Posisinya sebelumnya tuh aku mau beli kuota, nggak jadi karena aku pikir ada BK lah, bisa hotspot. Maksudnya? Ya tadi. Jadi aku nggak beli kuota, kuotaku habis. Dompetku, ku titip juga di BK. Terus? Pas masuk, mati nih, gimana nih? Oke, tenang. Coba kita lihat dompetnya ada nggak? Karena kalau ada dompet aku masih aman nih, masih bisa bayar walaupun nggak ada kuota gitu, masih bisa cari taksi atau apa. Di bawah juga tuh. Jujur nggak tahu soal dompet. Nggak usah diklarifikasi. Nggak tahu. Gini, ini penjelasan singkat ya. Sabar dulu. Nah, ini penjelasan singkat. Kamu sabar dulu. Jangan kayak gitu. Nih penjelasan singkatnya adalah kita lagi makan. Terus yang aku dengar dari Ohim, dia bilang Kisha mau pulang. Kisha mau pulang. Ya udah, kita berangkat duluan aja. Kita mau lanjut soalnya. Jadi kita berangkat duluan aja. Sambil di jalan, aku buka tas nih, lagi pesen taksi kan, mau bayar juga. Dompet siapa nih? Itu dompet Kisha, dia nitip. Tapi dia udah pulang. Udah. Oh, ya udah besok pagi aja. Itu yang aku tahu. Aku nggak tahu nih adegan smoking area ini, aku nggak tahu. Emang PA. Sumpah, nggak tahu jujur. Jujur nggak tahu. Aku kayak dia kok pulang. Aku malah nanya kayak dia marah ya, kok dia pulang nggak ngomong gitu, kayak kenapa dia? Padahal aku ngechatnya, Bang Wahim, lu di mana? Lu ninggalin lu gila, lu ninggalin gua lu sendiri sini. Gua nggak ada ini segala macem. Nggak dijawab. Ngomongin gitu ternyata. Telepon dia, mana? Ngomongnya gitu. Telepon dia suruh Candy. Makanya aku bingung kan. Tapi kayak udah ya udahlah, besok pagi ketemu. Tapi dia diam doang. Terus kayak kenapa dia diam doang? Marah. Kenapa dia marah sama aku? Tapi aku kayak aku kan nggak ngapa-ngapain. Jadi aku nggak nanya juga. Salah aja lu ngasih dompet. Kenapa diam doang? Oke, mereka cabut bertiga. Saya pasrah dong. Jadi untungnya di tempat tuh ada wifi gitu lah. Ada hotspot. Nah, aku sempat pakai itu. Tapi udah tutup. Dapat dikit. Aku langsung cepet Google Maps cepet. Dapat hotelku. Pas aku lihat, dia 10 kilo ini. Masalahnya kalau aku maksain pakai taksi misal gitu. Mereka belum pulang, kelar nih, gak lucu, ribut pasti. Kalau misal aku mau minjem, kayak susah deh minjem duit deh gitu. Bisa minjem kayak borrow $100 bisa gitu. Kayak susah gitu. Takut dideportasi ya. Iya. Kayak wah pengemis nih. Gitu. Makanya akhirnya aku naik ke jalan. Dan ini posisinya kita cukup bandel waktu itu karena kita callingan pagi. Sini tuh kita callingan pagi. Dan ini posisi jam 2 malam. Masih nongkrong. Iya jam 2 ya. Itu kan mati, Maps-nya mati, handphonenya mati, nggak ada kota. Tapi kan kalau Maps kalau udah di startin nempel om. Dia tutup jalan, tuh kerennya Maps-nya. Baru tahu ya. Terus sempet nelfon kan. Baru tahu nih. Sempet nelfon di tengah jalan. Terus dia nelfon Dwina, kayak di mana? Terus kita respon, hai kita lagi makan. Itu belum, itu di hotel. Di hotel. Belum sampai situ. Bukan di tengah jalan. Enggak, belum sampai situ. Oke. Saya dengan hopelessnya masih nelfon. Ini bisa dia ngangkat 1 orang. Karena sesuatu jalan sekilo, udah berat sekilo. Nih, orang Singapura nyasar di Singapura gitu. Besok baru sekilo udah capek nih kan. Udah ngecek nelfon lagi, enggak dapet sinyal lagi, jalan lagi. Dapet sinyal lagi, enggak jalan. Jadi sinyalnya tuh hilang-hilangan. Isimku hilang-hilangan. Dan lagi udah di 4 kilo, aku masih ada videonya gitu. Cari bentar. Iya dia ngirim ke aku, terus aku bingung kayak ngapain nih orang jalan, aneh banget, ngapain dia jalan malam di hari lagi kan. Ada tenang. Harusnya ada dokumentasi nih.
Ini jam 4 pagi. 4 pagi. Tadi jalan jam 2 kan? Ah. Ini jam 4. Wis. Jarang-jarang tapi dapat Singapura di pagi hari Betul itu. sih, tapi betul. Udaranya enak sih. Positifnya ya. Udaranya sih enak banget, bersih Ah. banget. Ini di Burlington Square jam 3.57 ya. Ah. Ini masih di Bencoolen. Bencoolen ya, oke. Ini gedungnya ikonik banget itu Bencoolen tuh. Tapi bagus ya, Liam jadi Ya. menikmati Singapura. Ya. Sabar. Ini aku udah ngomong berapa kilo lagi nih? 5 kilo lagi. kilo, Berarti ah. sudah jalan 5 kilo selama 2 jam tuh. Four more kilos. Terakhir jam 5. Wis. Baru nyampe. Nah, baru tuh nelfon. Gimana itu? Udah panas banget. Gimana semua? Hai, kita lagi dimain di sini. Orang gila. Mereka belum Iya. tidur juga ternyata. Belum, kita lagi keliling. Karena kita kan nggak dapat banyak waktu kan untuk main. Maksudnya untuk aku sih personally nggak dapat banyak waktu untuk explore. Jadi aku kayak, oh kita pulang cepet juga nggak cepet-cepet banget jam 10 tuh. Aku kayak, please dong, pengen main di Singapura, please. Aku pengen nyobain Singapura gitu kan. Kalian udah ada hari libur. Ya udah nih kita jalan-jalan sampai malam, kita nongkrong, pindah-pindah restoran, pindah-pindah makan gitu. Terus kita nelpon aja kayak, hai kita lagi makan. Terus langsung dimatiin. Harapanku kan temenku bakal, lu di mana? Sorry kita lupa lu orang, lupa kalau lu orang nggak ditinggal. Enggak lo, nggak ada. Ngomong itu. Langsung sakit hati aing. Langsung pas nelpon dijawab, hai. Udah. Soalnya mereka bertiga mikirnya Pulang. Kisha Alvaro Kiliam ini udah Iya. pulang kan. Iya. Jadi mereka bodoh amat lah, kita mau nikmatin Singapura gitu kan. Gue cuekin sampai besok. Iya. Mereka ngomong gue diemin ya, gue jawab. Kayak, Tapi dia kenapa? Capean kali, sakit? Gak tahu. pagi harinya tuh ganggu syuting apa enggak itu kayak gitu? Enggak, kalau syuting enggak, tapi- Cuman kayak kalau nggak action dan cut nggak ngobrol. Karena aku kayak Oh, nggak misahin. ya udah nggak apa-apa juga. Maksudnya kayak ya udah mungkin dia lagi having a bad day. Iya. Tapi karena nggak ngerasa salah. Ngerti nggak sih? Kan nggak tahu. Kita juga nggak tahu dia pulang benar, naik benar. apa. Aku cuma dia ngirimin video. Pokoknya besok aku baru lihat lagi jalan. Terus kayak kok dia jalan ya? Tapi kan dia pamit pulang duluan. Apa dia marah? Yap. Pulang duluan jalan kaki. Biar statement kayak gue marah, gue mau pulang jalan kaki gitu kayak. Tapi nggak tahu. Jadi aku cuma nanya-nanya aja sama Dwina. Dia kenapa ya Dwin? Apa dia lagi sakit aja ya? Mungkin dia lagi ngapain ngomong. Soalnya emang sehari-hari tuh berisik banget nih orang. Oh ya, usil ya. Bawel aja nggak berhenti ngomong tuh nggak berhenti. Jadi mau aku pakai Tiba-tiba hijab diem gitu kan aneh jam ya, 4 BTK pagi ya. iya mau jam 4 pagi mau jam berapa berisik terus konsisten berisik. Ini diem Jadi aneh kan, kayak, ada yang janggal gitu. tapi sakit kali ya mungkin nggak usah diganggu. Aku mikirnya kayak mungkin dia butuh waktu sendiri nggak usah diganggu. Dia mikirnya gila ya nggak ada yang peduli. Dia mikirnya gitu. Soalnya aku kayak dia lagi diem mungkin dia lagi sakit atau capek nggak mau diganggu karena dia habis maraton. Nah, akhirnya abis maghriban tuh, abis maghrib apa abis isya lah. Dia ngechat, mau makan gak nih sama Dwina juga nih? Mau ikut Coba makan nggak? Kita pengen ngobrol karena nggak enak kan kalau misalnya emang kita ada salah. Aku iya. tuh kepikiran banget Rasa soalnya. berdosa ya, rasa berdosa Aku tuh, bersalah ya. aku tuh kepikiran banget meskipun aku bingung. Ah. Aku tuh bener-bener kayak, Dwin, OVT banget. Apa gue ngapain? Apa gue salah ngomong? Gitu sih kayak enggak kok. Kita baik-baik aja semalam. Dwin ngomong gitu. Dwin ngomong gitu. Terus kayak enggak kok. Apa gimana? Kok kayak aneh gitu loh dia diem banget. Coba aku tanya, Dwina nanya terus dia juga nggak ngerespon kayak enggak apa-apa gitu kan. Terus kayak ya udah kita ajak makan aja yuk biar kita clearin kalau emang Kamu kasih lihat dong muka aku saat itu sampai pertengahan gimana? Jutek banget ya. diem. Kayak drama deracin gitu. Jadi tuh cuman enggak apa-apa. Ya udah kita mikir untuk ya udah kita ajak makan yuk kita selesaikan kalau misalnya ada masalah. Kalau misalnya nggak selesai ya udah at least kita udah coba Yap. gitu kan. Akhirnya kita dinner, sepanjang dinner dia diem doang Dinernya di mana itu? di Jociat. Oh, Jociat Kita juga. pengen nyobain restoran fusion Oke. gitu dan Oh. restorannya enak sebenarnya. Enak. Terus udah nih kita dinner diem doang. Kita kayak aku WhatsApp sama Dwina. Dwin kenapa dia diem doang ya? Ini beneran kita salah nggak sih? Gitu. Terus ya udah akhirnya Aku juga WA-an tuh sama hatiku. Ini enggak ada yang mau nanyain gua.
gue nunggu ditanya. Pede banget ya. Berharap gitu ya. Ngarep ya. Nunggu ada yang nanya nih. Lu kenapa sih kemarin pengen ngomong gitu, cuma gimana kan ngomong duluan. Ya akhirnya Duina buka omongan, terus kita clearin malam itu dan dia juga bingung kayak, hah kapan gue bilang mau pulang? Gitu. Terus kita juga kita nggak tahu, sumpah kita benar-benar nggak tahu. Itu berarti Ohim juga ikut. Ohim juga ikut. Itu gunanya info. Info dulu, cari tahu dulu, tanya. Nggak, maksud aku juga beli kuota gitu loh. Masa di Singapura di luar negeri nggak? Iya kan. Komunikasi Sobat DK. Nggak bisa juga kita chatan. Kamu gitu. juga yang bilang, kan kamu juga bilang, udah nggak apa ini aja dulu nggak usah beli. Makanya pakai Java WiFi. Java WiFi. Mau jadi promo. Jadi promo. Gitu. Tapi jadi jalan, jadi menikmatin suasana. Refleksi diri mungkin. Ya, menikmati gitu loh. Jarang-jarang begitu. Cukup terbuka mataku kayak aku lihat another side of Singapore ketika pagi di sana sendiri. Lihat orang pagi-pagi kerja naik sepeda. Sama kok salah satu cast kita juga ada yang mirip-mirip Kisha. Sama. Siapa? Dia nggak tahu kalau MRT itu tutup jam 12. Jadi dia jalan juga berapa kilo gitu. Naik sepeda yang bisa sewa bayar itu. Dia jalan cuma 2 kilo, abis itu naik sepeda. Dan dia punya kuota, jadi dia teleponan sama ceweknya. Betul sekali, dan bawa Coba dompet. lesson learn gitu. Dan bawa dompet. Kemarin juga gitu guys ya. Jadi karena harus ngumpul di titik start itu jam 4:30. Jadi dari hotel jalan ke stasiun Bugis itu baru buka kan jam 5. Jam 6 malahan. Jam 6:15, 6:15 baru beroperasi. Stasiunnya dibuka, kami jam 4 sampai stasiun Bugis. Pintunya masih tutup. Akhirnya karena punya kuota, ya pesan Grab car. Dan ajaibnya kaget nih sebagai orang desa sampai Singapura, mobilnya bagus banget buat nge-Grab kayak Toyota Noah gitu. Serius? Ini serius kamu pakai mobil ini buat nge-Grab? Ya. Dan sopirnya memang disiplin, nggak boleh sembarangan, sempet dibentak, nggak boleh berhenti di sini pak, karena karena ada jam, bisa kena jam, kemudian belakangnya kena jam, dan nanti saya bisa kena tilang. Jadi nggak boleh sembarangan juga sebetulnya. Iya sih, strict banget Singapura. Betul. Kita syuting juga lumayan strict peraturannya dan waktunya especially. Jadi Jociat itu sebenarnya nama aslinya itu Ciu Jociat. Orang keturunan Tionghoa, tuan tanah yang ada di kawasan itu jadinya. Dulu adalah konon katanya itu perkebunan sawit, kelapa sawit yang kemudian menjadi perumahan buat kaum peranakan dan kaum menengah Inggris yang dari Inggris. Kemudian memberikan bangunan-bangunan. Pokoknya indah. Bangunan yang pastel-pastel itu kan yang lucu-lucu. Tuh, yang sepanjang jalan. Iya, itu iya. Keisha jalan dari ujung ke ujung itu juga pasti akan capek itu. Tapi terbayar ketika bisa menikmatin suasana kanan kiri. Iya, bagus banget sih. Yang indah gitu. Ada yang disampaikan ke Sobat DK tentang Ahlan. Banyak nih sebenarnya cerita yang belum terungkap selain keributan mereka. Kocak ya ini ya. Sebelum film tayang di bioskop, Keisha dan Beck. Jangan lupa nonton film Hai, kami dari Ahlan Singapura. Saya Gisha Afan berperan sebagai Liam. Aku Rebecca Koper sebagai Aisyah. Jangan lupa Nonton film Ahlan Singapura mulai 5 Februari 2026 hanya di bioskop kesayangan Anda. See you. Terima kasih Keisha Alvaro dan Rebecca Ayu Putri Clover sudah mampir ke Lengkap Kinari. banget. Jangan lupa tonton filmnya 5 Februari 2026 di bioskop Indonesia. Bye bye. Hai.